Shalom, selamat pagi. Mari kita membersihkan diri kita. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian waktu yang terbaik.
Tuhan
Setiap kami yang ada di sini Tuhan, untuk berkati kami Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir acara kami Tuhan, Engkau pimpin Tuhan. Kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita akan naikkan pujian Lumpuh Hatiku. Kita boleh belajar bersama-sama ya saudara. Melukis wajahmu
siap di hadapan sungguh kami bersyukur kepada Engkau karena kebaikan Tuhan yang kami rasakan Tuhan. Tiada henti-hentinya Tuhan, detik demi detik kami boleh bisa bernafas itu sekarang kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan Tuhan bagi kami hari ini Tuhan. Kami masih bisa beribadah pada-Mu. Kami masih bisa berpuji menyembah. Bahkan kami diberikan kesempatan untuk menerima, mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mau kami berubah dalam hidup kami. Engkau mau kami Tuhan setia kepada Engkau dengan sungguh-sungguh. Untuk itu Tuhan Yesus, kesempatan hari ini Tuhan, di mana hamba Engkau sudah persiapkan Tuhan, biar Tuhan urapi dengan kuasa-Mu Bapa, tutup bukusan kuasa darah Tuhan. Biar setiap lidah hamba-Mu Tuhan menyampaikan kepada firman-Mu Tuhan boleh sesuai dengan kehendak-Mu bagi kami semua. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kami hari-hari ini. Kami membuka hati kami Tuhan untuk diisi kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan Yesus, kami mau tanggalkan segala ego kami di hadapan Engkau. Kami membuka hati kami. Kami siap ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, kami butuh firman-Mu untuk melangkah di tahun-tahun semakin yang jahat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicara Tuhan sekali lagi dalam hamba-Mu. Kami mau siap dan kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita dilayani oleh Bapak Pendeta Frankie Kowetan. Waktu dan tempatnya itu sekarang. Haleluya. Haleluya. Coba sama-sama bilang sama Tuhan, aku diberkati hari ini. Coba sekali sama-sama bilang sama Tuhan, aku diberkati hari ini. Ya, karena apa? Karena Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Allah yang memberikan kita kehidupan. Dia adalah Tuhan yang memberikan kita satu jaminan, dan jaminan itu pasti. Jaminan itu jelas, dan Dia berikan kepada kita ada satu kepastian bahwa Dia memberikan kita satu harapan yang jelas. Terima kasih Ibu Gembala dan tim pengembalaan yang sudah mempercayakan saya untuk pelayanan hari ini. Nama saya Pendeta Frankie Kowetan. Saya kalau ada di gereja ini, saya selalu teringat dengan Bapak Gembala Saudara, karena kami sama-sama di tim penginjil DKI Jakarta. Terakhir kita ada di itu yang ada naik sepedanya itu di Itali itu, aduh saya lupa tempatnya, di Bandung ya, di Lembang lah kira-kira sana ya. Dan karena saya pernah, jadi cuma satu tali di sepeda, sehingga Pak Gembala Saudara ketawa dia lihat saya. Saya belum takut, tapi luar biasa. Saudara, Bapak Gembala Saudara seorang penginjil yang luar biasa. Dan kalau tadi saya duduk dan melihat ke kiri ada wajah dari almarhum, saya teringat beliau ini orang baik. Bapak Gembala Saudara penuh dengan semangat, tidak pernah kenal lelah, dan selalu cinta dalam pelayanan. Kami sama-sama ada di Komisi Penginjilan DKI Jakarta, dan saya percaya Tuhan akan berkati jemaat GPDI Martoria itu begini, puji Tuhan. Saya Frankie Kowetan, pelayanan saya pertama di GPDI Siloam Family, dan yang kedua itu jam 10 pagi, dan yang kedua ibadah di GPDI Efata Family, itu ada di Auseri, Gandaria Selatan, Jakarta Selatan. Itu ibadah kedua jam 4 sore. Tapi hari ini saya bersyukur, dan setiap kalau saya terima telepon dari Bapak Ibu Gembala, saya pasti datang. Kenapa? Karena saya punya hubungan baik dengan Bapak Gembala Saudara. Dan itu sebabnya kita perlu respon jemaat yang ada di tempat ini. Bersyukur engkau punya hamba Tuhan, engkau punya gembala, engkau punya orang tua rohani, betul-betul hidup dalam Tuhan, katakan amin. Dan terbangun mempunyai satu semangat yang luar biasa.
Nah, hari ini kita akan bersyukur sebab Dia Tuhan yang ajaib. Hari-hari ini saudara, orang bisa melihat keadaan dan situasi yang seakan-akan membuat dia bingung, membuat dia takut dan membuat dia cemas. Dan juga saudara tahu bahwa orang-orang hebat itu luar biasa, orang-orang kuat itu dahsyat. Orang kuat dia bisa buat apa saja, orang kuat dia bisa kalahkan orang lain, orang kuat dia bisa patahkan semangat orang lain, orang kuat dia bisa buat apa saja. Dan saya percaya dan kita sepakat hari ini, kalau orang kuat maka dia akan merasa bahwa dia paling hebat. Orang kuat dia merasa dia paling super. Orang kuat itu dia merasa bahwa dia tidak bisa dikalahkan, bahkan dia bisa mengalahkan orang lain. Boleh-boleh saja ada orang-orang kuat di negeri ini, boleh-boleh saja ada orang-orang kuat di sekitar kita, dan boleh-boleh saja kita menjadi kuat. Kenapa? Kalau kita kuat, sekali lagi saya berkata bahwa kita bisa kalahkan siapa saja. Tapi Alkitab berkata yang Tuhan cari, yang Tuhan lihat bagaimana bukan orang yang kuat, tapi Tuhan berkata Tuhan benci dengan orang yang penakut. Orang apa? Orang apa? Halo, orang apa? Orang yang penakut. Kenapa Tuhan tidak suka dengan orang penakut? Kenapa Tuhan benci dengan orang penakut? Orang penakut adalah orang yang selalu pesimis. Orang yang penakut adalah orang yang selalu merasa bahwa dirinya tidak kuat. Orang yang penakut merasa bahwa dirinya paling sederhana. Orang yang penakut selalu berkata bahwa dia tidak bisa buat apa-apa. Nah, hari ini kita akan melihat bahwa sesungguhnya Tuhan tidak suka dengan orang-orang penakut. Katakan sama-sama dan bilang sama Tuhan, tidak suka dengan orang penakut. Sama-sama bilang sama Tuhan, Tuhan tidak suka dengan orang penakut. Boleh bilang kiri kanan, jangan takut ya. Kenapa kita suka berkata bahwa Tuhan tidak suka dengan orang penakut? Karena Tuhan mau sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, mereka bisa melangkah, mereka bisa maju, mereka bisa berbuat sesuatu, mereka bisa berkarya. Kenapa? Karena ada satu jaminan, Tuhan menyertai mereka. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tuhan akan sertai, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan melindungi. Bukankah dia berkata dia Immanuel, dia menyertai hidupmu. Saudara bisa berkata, Pak Pendeta, tapi bagaimana dengan masalah saya? Apakah Tuhan boleh tolong saya? Apakah Tuhan akan menjawab saya? Apakah Tuhan akan memberkati saya? Ya, saya berkata apa? Karena Tuhan hebat. Amin. Amin. Di dalam Alkitab begitu jelas, banyak peristiwa-peristiwa di mana Allah bisa menolong. Banyak peristiwa-peristiwa sejarah dalam Alkitab dari PL dan PB banyak menjelaskan bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup membela. Itu sebabnya jemaat GPD Imaturia di tempat ini sekali lagi sebagai hamba Allah saya berkata pada saudara, jangan takut dengan keadaan apapun. Amin. Amin. Mari kita akan melihat ada satu peristiwa seorang raja yang namanya Yosafat. Di dalam 2 Tawarik pasal 20, seorang raja Yosafat. Raja Yosafat adalah raja yang tampil dan kuat berperang. Bilang sama-sama kuat berperang. Yosafat adalah satu pribadi raja yang sanggup dan kuat berperang. Bahkan dia bisa mengalahkan raja-raja lain. Tapi dalam 2 Tawarik pasal 20 ada satu peristiwa di mana Yosafat mengalami ketakutan. Tadi saya berkata Tuhan benci orang yang Tuhan benci orang yang penakut. Mari kita akan melihat dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20. Saudara temukan dalam Alkitab saudara 2 Tawarik pasal 20. Kita lihat sama-sama ayatnya yang pertama. Saudara bisa lihat di screen. Sampai ayatnya yang ketiga. 2
2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 3. Saya baca ayat 1, saudara ayat 2, dan sama-sama ayat 3. 2 Tawarik 20. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni. Ayat 2. Sama-sama ayat 3. 2, 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya bermasa. Saya berkata bahwa orang kuat itu hebat. Saya berkata tadi bahwa orang kuat dia bisa kalahkan siapa saja. Saya juga sudah berkata kalau dia orang kuat, dia bisa tunjukkan powernya, kekuatannya. Apa yang ada padanya dia tunjukkan. Mungkin dia orang kaya, dia hebat, dia kuat, dia perlihatkan itu. Karena sekarang banyak orang miskin pura-pura kaya. Ada orang kaya pura-pura miskin, tapi ada orang miskin berlaku kaya. Nah, haleluya, saya beritahu hari ini bahwa Tuhan tidak suka dengan orang yang penakut. Kenapa orang penakut? Karena orang yang penakut selalu dia pesimis. Orang yang penakut akan berkata, saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak kuat, saya tidak dapat melakukan sesuatu. Itulah orang yang penakut. 2 Tawarik pasal 20 dikatakan bahwa Yosafat dalam ayat 3. Coba munculkan ayat 3. Kita baca sama-sama ini ayat dalam Yosafat 20 ayat 3. 2, 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Perhatikan, kenapa Yosafat takut? Dalam ayat yang pertama dan kedua dikatakan apa? Ada tentara yang besar. Apa, saudara? Apa? Kenceng dong. Ada tentara yang besar. Ayat 1 boleh munculkan, kita lihat sama-sama. Datanglah orang beritahukan. Ayat 1. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni. Ada 2 tentara besar dikatakan apa? Bani Ammon dan Moab. Perhatikan. Ini adalah tentara yang kuat, tentara yang hebat. Mereka mahir berperang, dan selalu ketika Bani Ammon dan Moab maju, selalu mereka menang. Karena tujuan peperangan adalah menang. Maka pada waktu itu Yosafat mendengar bahwa ada orang Ammon dan Moab bersama-sama dengan sepasukan orang Meuni. Untuk apa? Untuk menyerang Yosafat. Betul? Ketika Yosafat mendengar itu, maka kita berkata dia menjadi takut. Raja menjadi takut. Dengan apa? Dengan berita ada tentara Moab dan Ammon. Saudara dikasih Tuhan, dari ayat ini kita dapat melihat bahwa ada sikap yang baik. Lihat saya baik-baik hari ini. Ada sikap yang baik ketika Yosafat mendengar kabar ini. Ada sikap yang baik yang diambil oleh Yosafat ketika dia mendengar bahwa ada 2 tentara yang besar akan menyerang. Apa itu? Ayat 3. Kita lihat sama-sama. Perhatikan ayat 3. Yosafat menjadi takut. Lalu apa? Mengambil satu keputusan sama-sama. Untuk apa? Mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan hari ini dengan baik, saya beritahu. Ketika kita mempunyai masalah yang besar, halo lihat saya. Ketika kita mempunyai masalah yang besar, ketika kita berhadapan dengan tantangan yang berat, saudara mungkin berkata kepada gembala saudara, "Tante gembala, tolong doakan saya enggak kuat dengan masalah saya." Kalau saya berbicara dengan satu orang yang punya masalah, saya tanya kepadanya, "Kenapa ibu?" Berat. Saya hanya jawab apa? Ibu sabar, kita berdoa. Betul? Betul? Jawabannya pasti. Ibu sabar, kita berdoa.
Tapi bagaimana dengan ibu itu ketika mempunyai masalah yang berat? Bagaimana dengan keadaan ibu itu ketika dia mempunyai masalah yang berat? Mungkin masalah sakit penyakit, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah rumah tangga. Tapi kita hanya berkata, ibu sabar, dan kita berdoa. Saudara dengar baik, orang yang mempunyai masalah, dia ada di persimpangan. Ada di mana? Ada di mana? Alkitab berkata, selamatkanlah mereka seperti merampas mereka dari aku. Orang yang punya masalah seperti ada di persimpangan. Lihat saya, dia bingung mau pilih Tuhan atau mencari solusi yang lain. Betul? Betul? Kalau pilih Tuhan, kapan waktunya Tuhan? Oke, saya percaya Tuhan, tapi kapan waktunya? Tapi di sini ada tawaran, ada solusi. Ayo kamu ikut aja dengan aku. Siapa tahu mungkin si dukun ini bisa menolong. Siapa tahu si dukun ini bisa menyembuhkan sakit. Dan ketika orang yang punya masalah, berarti dia ada di mana? Persimpangan. Bingung mau kemana. Kita berkata ibu sabar dan berdoa. Kita nggak tahu bahwa ibu ini ada di persimpangan dan seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saya beritahu kepada saudara, sikap yang tepat ketika kita punya masalah, cari Tuhan. Yang setuju boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan. Maka Yosafat dikatakan di sini dalam ayat 3, ia mengambil satu keputusan. Yosafat adalah raja, betul-betul raja, bukan pura-pura raja. Dia raja. Dan dalam pribadi Yosafat sebagai raja, kalau lihat saya, ada dua suku yang dia pegang, yaitu suku Yehuda dan Yerusalem. Ada tanggung jawab yang besar yang ada di pundak daripada Yosafat. Maka ketika akan datang orang-orang akan melawan Yosafat dan Yerusalem dan Yehuda, maka Yosafat menjadi takut. Saudara mengerti sampai di sini? Ketika dia menjadi takut, dia tidak cari pertolongan di luar sana. Dia tidak minta bantuan tentara yang lain. Dia tidak minta alat-alat perang. Tidak. Tapi dia dekat dengan Tuhan. Yosafat punya kemampuan berperang. Tapi ketika dia berhadapan dengan masalah yang berat, dia tidak andalkan kekuatannya. Dia andalkan Tuhannya yang hebat. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saudara, ada yang suka burung seperti burung kicau di sini? Ada burung murai, betul ya? Ada burung beo, ya? Ada burung carobo, ada. Saudara lihat, burung murai, dia suaranya bagus. Ketika burung murai ini melangkah hanya dengan kakinya, saudara hanya dengan satu langkah bisa menangkapnya. Betul? Betul? Dia lari sekencang-kencangnya burung murai, tapi dia hanya menggunakan kakinya, tek, gitu ya. Saudara nggak perlu 100 langkah, satu langkah aja saudara dapat menggapai begitu. Setuju? Tapi ketika dia menggunakan sayapnya, halo, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ketika dia menggunakan sayapnya, saudara akan ngos-ngosan untuk menangkapnya. Kenapa? Dia menggunakan sayapnya yang hebat itu. Sama dengan anak Tuhan. Engkau hadapi dunia ini, engkau punya masalah, engkau punya beban yang berat. Jangan andalkan kemampuanmu, jangan andalkan ekonomi. Pendeta saya punya deposito banyak, pendeta saya punya mobil mewah banyak, saya bisa jual 1 unit dan tertutup masalah saya. Jangan andalkan kekuatan. Dengan baik-baik hari ini, sama dengan burung yang tadi. Tapi ketika dia menggunakan sayapnya, maka dia bisa terbang jauh tinggi. Sama dengan kita. Nah, maka di sini dikatakan Yosafat, ketika dia mendengar ada orang Moab dan Ammon ingin menyerangnya, maka dia ambil keputusan untuk apa? Mencari Tuhan. Saudara lihat dalam ayat 3 ini. Ayat 3, kenapa Yosafat mencari Tuhan? Ayo kita nggak kemana-mana, kita tetap ada di 2 Tawarikh aja. Kita nggak lompat ayat-ayat. Coba kita lihat dari
Setuju? Yang kedua, saudara, Yosafat mengingat bahwa kalau dia kalah berperang, lihat saya baik-baik hari ini. Kalau Yosafat kalah berperang, kita kembali konteks ayat 3 ya. Ketika dia takut, dia mencari Tuhan. Kenapa dia takut dan mencari Tuhan? Yang pertama, dia mempertahankan bangsa ini. Yang kedua, kalau Yosafat kalah berperang, maka semua suami-suaminya sebagai tentara mati terbunuh. Betul? Yang ketiga, kalau Yosafat kalah berperang dalam konteks 2 Tawarik 20, ketika berperang dengan Moab dan Ammon, maka semua istri-istri dari tentara itu akan diperkosa oleh tentara-tentara yang menang. Yang ketiga, kalau istri-istri dari tentara-tentara itu yang mati, maka anak-anak mereka pasti menjadi roti atau kerja paksa. Maka ini yang ada dalam pikiran Yosafat, sehingga dia menjadi takut. Kalau dia kalah, Yehuda akan berantakan. Kalau Yosafat kalah, Yerusalem akan berantakan. Maka dia menjadi takut. Ketika dia menjadi takut, maka dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Katakan amin. Saudara, lihat baik-baik. GPDI Marturia, gembalanya siapa namanya? Boleh sebut? Siapa gembala saudara? Yang kenceng. Siapa gembala saudara? Sebut, siapa gembala saudara? Yang kenceng, siapa gembala saudara? Nah, seorang gembala, dia punya tanggung jawab dengan Tuhan. Tolong dengan baik-baik dimasukkan di sini. Seorang gembala, dia punya tanggung jawab dengan Tuhan. Kami gembala, satu keluarga tidak datang hari Minggu. Kalau saya masih bertanya dengan istri, kenapa ya datang jemaat itu? Ibu gembala saudara, dia mau bertanya dengan siapa? Kalau saudara tidak datang ibadah, gembala berdoa, Tuhan ada apa dengan jemaat ini? Tuhan apa yang dialami oleh jemaat ini? Itu ada dalam pundak seorang gembala. Maka Yosafat dikatakan menjadi takut. Takut di sini bukan dia kalah, dia mati, tidak, tapi dia mengingat ada Yehuda dan Yerusalem di belakangnya. Maka saudara, saya mohon kepada kita hari ini, kita dukung gembala kita dalam doa. Amin. Saudara, dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa berkat Tuhan itu bukan dari bawah naik ke atas. Berkat Tuhan itu bukan dari tengah naik ke atas. Mazmur 133 dikatakan bahwa berkat Tuhan itu dari atas turun ke bawah. Setuju? Setuju? Seperti minyak yang meleleh ke janggut terharu. Dari atas. Tahukah saudara yang dikasih Tuhan jemaat GPDI Marturia di tempat ini? Gembalamu berdoa untukmu. Gembalamu mencucurkan air mata, mendoakan jemaat supaya apa? Supaya tidak jatuh di dalam kebinasaan. Amin. Jadi kalau kita nggak ke gereja, yang rugi bukan gembala sebetulnya, kita yang rugi. Tapi ada tanggung jawab. Maka Yosafat dia menjadi takut. Saudara, bentuk ketakutan daripada Yosafat seperti Yesus ketika berdoa di mana? Di coba sama di bukit. Ketika dia berdoa di bukit, Alkitab berkata keringatnya bagikan tetesan darah. Itulah yang dialami Yosafat. Sama dengan gembala saudara dan saya sebagai gembala, kami berdoa Tuhan, berkati jemaat ini Tuhan, berkati keluarga ini Tuhan, berkati anak muda ini Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat. Itulah fungsi daripada gereja.
Mari kita lihat. Berikan tepuk tangan dulu ya Pak. Berikut kita akan melihat, saudara lihat. Ketika Yosafat menjadi takut, saya pakai ini apa dulu, saya sama aja ya, soalnya itu besar. Ketika Yosafat menjadi takut, maka Yosafat mengambil sikap dalam ayat 3 untuk mencari Tuhan. Saya berkata tadi bukan hanya Yosafat, tapi dia mengingat ada Yehuda sama Yerusalem. Coba munculkan ayat 4. Kita nggak kemana-mana, tetap di dua tawain aja. Ayat 4. Baca sama-sama jemaat Tuhan, bacakan lagi. 2, 3. Apa dia berkata? Yehuda berkumpul dan meminta pertolongan. Haleluya. Kenapa? Karena ada Moab, ada Amon yang akan menyerang mereka. Saudara, tolong Bapak bantu. Satu Bapak bacakan dalam Yohanes 10 ayat 10. Ayo. Yohanes 10 ayat 10. Mari kita melihat konteks ayat ini. Satu Bapak boleh baca, atau Ibu yang duluan silakan. Haleluya. Yohanes 10 ayat 10. Silakan. Yohanes 10 ayat yang 10 demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Alkitab berkata bahwa pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Saudara tahu, lihat baik-baik. Lawan dari kasih itu adalah kejahatan. Betul? Betul? Lawan dari Yesus adalah iblis. Yang mencuri damai sejahtera siapa? Yang mencuri damai sejahtera dalam keluarga siapa? Iblis. Yang merebut anak-anakmu dari kebenaran kepada kehancuran adalah iblis. Maka dikatakan pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Aku datang untuk memberikan hidup sampai berkelimpahan. Pertanyaan saya, berapa usia iblis sekarang? Ada yang begini, ada yang begini. Berapa usia iblis? Usia iblis kurang lebih 6.000 tahun. Berapa usia saudara? Paling tua di sini berapa? Ada 70, 80 tahun. Ya? 75 paling tua, belum sampai 100 Pak. Berarti kemampuan di mana hebat? Iblis dengan kita. Kekuatan siapa yang hebat? Iblis dengan kita. Iblis. Tapi dengan baik saya beritahu kepada saudara, iblis tidak takut berapa lama saudara jadi orang Kristen. Halo. Iblis tidak takut berapa lama saudara melayani Tuhan. Enggak. Iblis tidak takut berapa lama saudara jadi sikas. Halo. Iblis tidak takut berapa lama untuk berkhotbah. Enggak. Iblis tidak takut bapakmu pendeta. Iblis tidak takut mamamu gembala. Tapi iblis takut ketika bicara tentang Yesus satu tahun. Maka di sini Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Karena ada serangan yang besar yang akan menghantam seluruh Yehuda dan Yerusalem. Maka ketika Yosafat melihat hal itu, dia mengambil keputusan dan dia mengajak seluruh Yehuda dan Yerusalem untuk berpuasa dan mencari Tuhan. GPD Marturia, apakah ada doa puasa? Ada. Apakah ada bedstone di gereja? Firman Allah berkata bahwa di mana ada bangkai, maka di situ pelunasan berkerumun. Sekali lagi saya ulangi, di mana ada bangkai, maka di situ pelunasan berkerumun. Bangkai itu bicara soal kematian Tuhan. Bangkai itu bicara dari kematian Tuhan di Golgota dan darahnya tertumpah. Dan di situ Roh Kudus ada. Saudara, kalau kau bangun mezbah doa, maka Tuhan akan hadir di situ. Haleluya. Haleluya. Bangun mezbah doa. Doa dalam keluarga, doa dalam usaha, doa dalam pekerjaan, doa dalam rumah tangga, doa dalam pelayanan. Semua harus didasari atas Tuhan.
baca dalam ayat 5 sampai 9. Ya, kita bentuk khotbahnya ini adalah eksegesis atau eksegesa. Kita bahas ayat per ayat. Ayat 5 sampai 9. Boleh munculkan ayat ini, kita baca sama-sama. Ayat 5. 2, 3. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Saudara baca 6, 2, 3. Bukankah engkau Allah kami yang mengalahkan penduduk tanah ini di depan umat Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Ayat 8. Sama-sama 2, 3. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Terus di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saudara lihat dari ayatnya yang ke-5 sampai 9 ada 3 hal yang saya bisa katakan kepada saudara secara teologis. Yang pertama, Yosafat yakinkan dirinya. Lihat saya baik-baik. Yosafat yakinkan dirinya bahwa dia punya Tuhan yang hidup. Yosafat yakinkan dalam dirinya bahwa Tuhan pernah menolongnya dan Tuhan juga akan menolongnya. Yosafat tahu bahwa tidak ada Allah yang berkuasa selain Tuhan yang disembah. Yang pertama. Yang kedua, Yosafat yakinkan semua Yehuda dan Yerusalem. Dari ayat 5 sampai 9. Pengalaman yang mereka alami dengan Tuhan luar biasa. Dia yakinkan kepada semua Yehuda dan Yerusalem bahwa Allah yang pernah menolong mereka. Haleluya. Haleluya. Allah yang pernah memberkati mereka. Dan yang ketiga, semua Yehuda, Yerusalem dan Yosafat mereka mengangkat tangan dan memuji Tuhan. Berikan kemuliaan kepada Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang diarahkan oleh gembala saudara? Tolong lihat saya. Itu jelas dari Tuhan. Saya terlalu yakin. Kenapa? Sebelum kami melayani hari ini, Bapak Ibu lihat saya, kami gembala-gembala berdoa dengan Tuhan. Kami tanya Tuhan apa yang kami sampaikan kepada umat. Jadi ke gereja itu bukan lucu-lucu. Ke gereja bukan kita akan mendengar baris-baris jojol dan lain-lain. Orang ke gereja yang penting sudah ketawa ketini sudah senang. Orang ke gereja dengan khotbah si A, dia pendeta top, dia khotbah bikin ketawa, pulang ketawa, tidur ketawa, dapat masalah ketawa, akhirnya jadi gila. Tapi ketika kita ke gereja, kita dengar gembala kita berkata, kita dengar gembala kita bersuara. Kenapa? Karena itu jelas dari Tuhan. Siapa yang kita mendengar lagi selain gembala? Seperti Yosafat. Dia bilang kepada Yehuda, ayo kita berdiri di pelataran Tuhan. Seperti ini. Berdiri, nanti akan disebutkan lebih dalam lagi apa yang dikatakan Yosafat. Ketika mereka berdiri, mereka bersepakat. Sepakat. Kalau kata sepakat, tidak ada kata ragu lagi. Kalau kata sepakat, maka apapun yang kita alami, kita menerima. Maka ketika Yosafat, Yehuda dan Yerusalem bersepakat, apa yang mereka bersepakat? Mereka minta pertolongan Tuhan. Kasih tepuk tangan. Maka ketika mereka bersepakat dan minta pertolongan Tuhan, mari kita lihat ayat selanjutnya. Kita tetap aja di Gua Tawari, nggak usah kemana-mana. Kita akan melihat ayatnya, sudah perhatikan.
2, 3. Ya Allah kami, tidakkah Engkau menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Saudara lihat, ada statement pengakuan dari seorang Yosafat kepada Tuhan. Kami tidak punya kekuatan. Saudara, pelayanan di Campak ini, pelayanan di setiap gereja, pelayanan di mimbar, itu bukan kemampuan pendeta, itu bukan kehebatan gembala, tapi sebuah karena anugerah Tuhan. Yosafat berkata seperti itu. Kami tidak tahu ya Tuhan, kami tidak punya kekuatan apa. Saudara pikir berdiri di mimbar itu lucu? Tidak. Kami berdiri di mimbar untuk apa? Memberitakan firman Allah. Haleluya. Kami di mimbar bukan bikin jemaat ketawa-ketawa, tapi kita menyampaikan kebenaran Tuhan yang hakiki, supaya jemaat bisa berdiri teguh di tengah-tengah persoalan, berdiri kuat di tengah-tengah ujian, berdiri kuat di tengah-tengah cobaan. Maka saya sering berkata kepada jemaat saya, kekristenan itu bukan langkah pertama lalu dia saya, tapi kekristenan itu adalah langkah terakhir. Itulah Kristen. Banyak orang tinggalkan Tuhan karena masalah. Betul. Banyak orang tinggalkan Tuhan karena pangkat, harta dan jabatan. Banyak orang tinggalkan Tuhan karena hanya isi perut. Mereka lupa bahwa Allah yang mereka sembah sanggup mengadakan segala perkara. Saya teringat dengan Sadrak, Mesak dan Abednego dalam kitab Daniel pasal 3. Dikatakan apa di sana? Nebukadnezar berkata kepada mereka, ketika kau mendengar sebab suling gambus dan berbagai tari-tarian, maka kamu harus sujud menyembah kepada dewa Tuhanku itu. Daniel pasal 3. Itu titah, perintah. Bapak Ibu lihat saja, perintah dengan undangan bedanya di mana? Kalau undangan boleh datang, boleh tidak. Tapi kalau perintah, suka atau tidak suka, turuti itu. Maka ketika Sadrak, Mesak dan Abednego mendengar, Nebukadnezar berkata, ketika kau mendengar sebab seruling gambus dan berbagai tari-tarian, kamu harus menyembah dewa Tuhanku. Apa jawab Nebukadnezar? Apa jawab Sadrak, Mesak, Abednego kepada Nebukadnezar? Jikalau Allah kami sanggup melepaskan kami dari dalam tangan dia raja dan dari dalam perapian ini, maka dia akan lepaskan kami. Seandainya tidak, kami tidak akan memuja dewa Tuhanku. Kasih tepuk tangan dulu yang paling bagus. Itulah kekristenan. Dan itu ada kepada gembala saudara, mengadakan jemaat, memberikan harapan, memberikan satu kepastian, memberikan satu dorongan dekat dengan Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Mari kita akan melihat Yosafat akan melibatkan seluruh jemaat Tuhan. Ayat 13 boleh munculkan. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Juga apa? Segenap keluarga mereka dengan siapa? Istri. Dengan siapa? Anak-anak. Ini dia. Saudara dan saya, berkat Tuhan itu dia berikan kepada secara personal kita masing-masing. Tapi jangan lupa, berkat Tuhan itu juga dia berikan kepada keluarga. Ketika suami diberkati, maka istri juga diberkati. Ketika suami dan istri berkati, maka anak-anaknya juga menerima berkat itu. Pertanyaan saudara, saya pada hari ini, Bapak, kalau ibu beli ikan di pasar, yang ibu lihat apa? Badannya atau apa? Ya, dia di mana segarnya? Kepala.
Kalau matanya sudah mulai merah, dibuka insalnya sudah pucat, berarti ikannya sudah kaya. Ada orang Manado di sini? Kalau orang Manado pasti tahu karena suka makan ikan. Kalau orang Manado pilih ikan salah, itu bukan orang Manado. Saya kalau beli ikan di pasar, saya suka lihat kepalanya. Kalau perlu intip-intip dikit begini kepalanya. Kenapa? Kalau kepalanya sudah jelek, pasti seluruh badannya jelek. Maka dengan baik, suami-suami kepala rumah tangga yang sini, engkaulah adalah representasi Allah untuk memberkati keluarga. Maka Yosafat mengarahkan kepada siapa? Tadinya seluruh kawanan semua jemaat Yehuda Yerusalem, tapi lebih spesifiknya dalam ayat 13, keluarga, ada istri, ada suami, ada anak-anak, dan mereka datang kepada Tuhan. Saya bertanya, ada nggak di sini datang suami, istri, dan anak-anak? Datang suami, istri, dan anak-anak. Nah, mama papa aja ke gereja, kamu nonton aja deh. Hari Minggu mumpung hari libur kamu di rumah. Pas Tuhan datang, mama bapaknya ke surga, anaknya masih nonton TV. Sampai di surga dia bilang, "Papa, ini Doraemon lagi cari-cari teman, Papa." Karena lagi nonton TV. Mau nggak saudara ajak keluarga untuk datang kepada Tuhan? Saudara akan berkata, "Pak Pendeta, saya mau ajak minggu depan istri saya untuk duduk bersama-sama dengan saya. Pak Pendeta, saya mau nanti anak-anak saya ada sama-sama dengan saya." Saudara lihat baik-baik. Tadi malam kami sedikit bincang dengan BNNK Kabupaten Kota Jakarta Selatan. Karena saya ketua umum K2B Kekuatan Kasih Bangsa. Di setiap kabupaten kota ada pengurus. Nah, ibu kepala saudara ada di K2B Jakarta Barat. Kami akan mengadakan penyuluhan narkotika di SMA Asisi tanggal 9 besok hari Senin. Dan kepala sekolah SMA Asisi itu buat dia libatkan semua seluruh anak-anak untuk mendengar apa? Paparan penyuluhan narkotika. Kenapa saudara dan baik? Anak-anak muda kita mengenal narkotika dari mana? Dari merokok. Itulah pintu gerbang utama untuk narkotika. Ketika mereka mulai coba-coba dengan merokok, mereka mulai coba dengan vape, dan mulai ditingkatkan. Dan saudara tahu berapa banyak anak-anak muda kita sekarang yang sudah masuk dalam aliran ini. Mereka sudah pengguna narkoba, mereka hidup free sex. Itu masa depan hancur. Makanya kami K2B Kekuatan Kasih Bangsa akan mengadakan dengan SMA Asisi bersama dengan Badan Narkotika Nasional. Untuk apa? Selamatkan anak-anak kita. Saudara, dengan kekuatan apa? Oh enggak, Pak Pendeta, anakku kok datang ke sekolah kan hanya jam 7 pagi, pulang jam 4 sore. Betul kok Pak Pendeta? Betul. Tapi ibu tahu nggak saudara, ada jam-jam istirahat dia kabur dan keluar. Dia ketemu dengan teman-temannya. Kepala sekolah SMA Asisi bicara dengan saya, dia berkata, "Pak Pendeta, memang betul anak-anak SMA Asisi belum mengenal narkotika, tapi mereka sudah mulai ada indikasi merokok. Mari kita jaga baik-baik keluarga kita." Amin. Amin. Kita jaga baik-baik keluarga kita. Menjadi apa? My family for Christ. Istri akan berkata suamiku untuk Tuhan. Suami akan berkata istriku untuk Tuhan. Suami akan berkata anak-anakku untuk Tuhan. Sehingga apa? Mereka tertumbuh dalam baik Tuhan. Firman Allah berkata, berbahagialah keluarga yang tertanam di dalam baik Tuhan. Mereka tepuk tangan. Kita akan melihat yang terakhir, saudara, bahwa ada pembelaan Tuhan ketika Yosafat berseru kepada Tuhan. Ayat 24-25. Ini ayat terakhir kita. Ayo kita akan baca sama-sama ayat ini. Ayat 24 dan 25. 24 dan 25 kita baca. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah dan tidak ada yang terluput. Ayat 25. Sama-sama 23. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun
Amon dan Moab kalah. Dengan apa? Pertolongan Tuhan. Ketika Yosafat menjadi takut, dia ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Saya berkata tadi, sikap yang terbaik ketika kita mempunyai masalah, lihat saya, dekat dengan Tuhan. Jangan lari sana sini, dekat dengan Tuhan. Engkau dengar baik-baik apa Tuhan bicara. Engkau datang kepada gembala saudara, beritahu kepada gembala saudara, tante, mami gembala, oma gembala, doakan saya. Ketika gembala mendoakan, maka saya percaya ada mujizat di sana. Dalam 2 Raja-Raja pasal 6, Alkitab berkata apa di sana? Kapak timbul terapung. Ketika seorang sementara menumbangkan sebatang pohon, 2 Raja-Raja pasal 6, maka jatuhlah mata kapak itu ke dalam air. Maka dia berteriak, wahai Tuhanku, Tuanku itu barang pinjaman. Maka Elisa berkata kepada orang itu, di mana jatuhnya? Ketika Elisa bertanya, di mana jatuhnya? Mereka berkata, di sini jatuhnya. Maka Elisa mengambil sepotong kayu dan dia lempar di mana yang jatuh. Dan mujizat Tuhan kasih tepuk tangan berbuat terbaik. Saudara berkata, mata kapak itu naik dibuatnya. Oleh tangan siapa? Elisa sebagai hamba Allah yang diurapi. Di tengah kita ada gembala saudara. Jangan cari gembala yang lain. Ada gembala saudara, dan dia bertanggung jawab dengan Tuhan. Dengan baik-baik. Gembala saudara bertanggung jawab dengan Tuhan, dengan jiwa-jiwa yang ada ini. Maukah saudara menceritakan kepada gembala saudara masalah? Maukah saudara terbuka dengan gembalamu? Ada satu gereja, dia posting, punya mobil, dia foto, didoakan gembala. Ulang tahun diposting, didoakan gembala. Tapi pertanyaannya, apakah mereka tidak punya masalah? Pasti punya masalah. Lebih baik kita dekat dengan Tuhan daripada kita hidup seperti orang-orang hedon di luar sana. Saudara gembala, bapak gembala, ibu gembala, mami gembala, doakan saya. Maka saya percaya mujizat terjadi. Saya tidak pemain musik. Haleluya Yesus. Jadikan kami jemaat-jemaat yang tunduk dan taat kepada-Mu ya Tuhan. Seperti jemaat Tuhan Yesus, Yehuda dan Yerusalem yang taat, yang menghormati Yosafat, yang memberikan kepercayaan penuh kepada Yosafat. Ketika Yosafat tampil dan berdoa, maka di situ ada mujizat dan kuasa Tuhan. Hari ini sebagai hamba Allah saya beritahu kepada saudara, ingat baik-baik, gereja kita punya gembala dan tanggung jawabnya dengan Tuhan. Kita tidak bisa lalu saudara, tetap duduk. Mari kita menjadi satu lagu dan kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan.
Engkau akan tetap kuat menghadapinya. Dengan segera. Mari jemaat makin berdiri sama-sama nyanyikan pujian ini. Renungkan firman-Mu, siapkan ku pegang berita-Mu dan rumah-Mu. Saudara yang punya masalah, apa yang saudara ingin doakan sebagai hamba Allah, saya mohon saudara maju ke depan. Saya dan kepala saudara akan mendoakan saudara. Saudara mungkin berkata, Pak Pendeta, saya punya masalah ini, Pak Pendeta. Pak Pendeta, penyakit saya belum sembuh. Pak Pendeta, lembaga seperti ini. Maka seperti Yosafat, dia berdoa kepada Tuhan dan pertolongan ada di sana. Aku renungkan. Haleluya. Saudara berdoakan, boleh maju ke depan. Haleluya, maju ke depan. Dan lakukan sama-sama. Engkau tahu ya Tuhan.
Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami sudah mendengarkan firman. Kami percaya, kami kuat, kami sehat, kami diberkati, kami ditolong, kami diangkat, kami disembuhkan, kami diselamatkan. Rumah tangga kami diberkati, anak-anak kami diberkati, cucu mantu diberkati, usaha diberkati, bersama dengan Tuhan. Bapa, kami berdoa, Bapa, kami berdoa untuk gembala kami. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan hikmat, berikan marifat Tuhan. Roh Kudus ada bersama dengannya. Tuhan tolong GPDI Marturia di tempat ini, jemaat Tuhan diberkati, diberkati. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Terima kasih Bapak. Apa pun telah berhenti berbicara dan kami percaya kami ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih para hambanya yang sudah memberitakan firman Tuhan pada siang hari ini. Puji Tuhan, firman Tuhan yang menguatkan bagi kita semua. Kita mau belajar, kita mau taat. Yang ada kepala rumah tangga, istri dan anak-anak kita mau diberkati semua. Biar kita mau setia kepada Tuhan. Kalau ada apa-apa, kita panggil Tuhan. Tuhan menolong kita, karena Dialah Allah kita satu-satunya yang hidup. Tidak ada persoalan masalah yang tidak ditolong oleh Tuhan kalau kita memanggil namanya, dan Dia akan hadir di dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Bapak Pendeta Franky Membaitan, dia masih ada pelayan, terus langsung pergi. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu.
Biarlah Engkau yang memberikan mereka pekerjaan. Apa yang mereka berbuat senantiasa berhasil. Bahkan berdoa juga Tuhan untuk setiap sidang jemaat-Mu yang kembalikan milik-Mu Tuhan. Baik mereka yang transfer, mereka yang memberi di tempat ini Tuhan. Karena firman-Mu berjanji Engkau yang membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, mencurahkan memberkati mereka Tuhan sesuai firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Hamba tetap berdoa buat anak-anak sekolah minggu Tuhan dan guru-guru sekolah minggu. Engkau melihat Bapa anak-anak yang masih kecil ini senantiasa Tuhan mereka boleh memuliakan Engkau. Boleh mereka memanggil nama-Mu Tuhan dari kecil. Engkau pelihara anak-anak ini Bapa, sehingga mereka boleh bertumbuh terus takut akan Engkau Tuhan. Dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari orang-orang yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biar Tuhan senantiasa juga memberkati guru-guru sekolah minggu Tuhan yang melayani Engkau. Berdoa juga buat anak-anak pemuda remaja, agar mereka juga tetap setia Tuhan. Mereka mengiring Engkau, memuji Engkau, beribadah bersama Engkau. Engkau juga tahu Tuhan apa yang menjadi pekerjaan mereka. Mungkin mereka masih mengikuti dalam studi perkuliahan. Senantiasa juga Tuhan campur tangan, sehingga anak-anak ini semua boleh menjadi anak-anak yang berhasil. Mereka boleh menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada Bapa. Pakai Tuhan anak-anak pemuda remaja ini, sehingga kerajaan surga semakin dilebarkan. Banyak-banyak jiwa dimenangkan Tuhan, sehingga gereja-Mu boleh dipenuhkan oleh jiwa-jiwa. Terpujilah Engkau Bapa. Berdoa juga Tuhan buat sidang jemaat-Mu, mereka yang bisnis, usaha apapun, pekerjaan, bukakan jalan bagi mereka Bapa. Biarlah Tuhan senantiasa berkat-Mu melimpah bagi mereka Bapa, sebab mereka adalah milik-Mu Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat mereka yang lemah, mereka yang kesusahan, mereka yang masih belum mendapatkan pekerjaan. Kiranya uluran tangan kasih-Mu menjamah mereka, memberkati mereka Bapa. Baik anak-anak kami yang ada di Jakarta, di luar kota, dimanapun mereka berada, tetap Tuhan senantiasa mata-Mu tertuju bagi mereka, sehingga mereka takut akan Engkau, terus beribadah kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau serahkan seluruh sidang jemaat GPDI ke dalam tangan-Mu. Tetap ajar kami setia kepada Engkau Tuhan, sebab kami tahu Tuhan, hanya Engkau Allah yang ada di hadapan kami. Engkau yang memberkati seisi keluarga kami, suami, istri, anak-anak, cucu, menantu. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah satu-satunya bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa, Engkau Allah yang baik. Senantiasa Tuhan pimpin kehidupan kami, memberkati kami, usaha kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, rumah tangga kami, pendidikan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau pulang, kami mau terima berkat anugerah daripada Engkau. Sekarang pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pertolongan dari Allah Roh Kudus, mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita orang percaya berkata, amin.